Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kita akan jelaskan dulu yang lalu yang belum selesai, ya, yang masih ada kertasnya sama kalian. Ulumul Quran ya? Nggak bawa bukunya? Enggak. Itu aja belum selesai. Itu saja belum selesai. Ini hari Rabu ya? Ini hari Rabu kan? Baik. La. Sudah? Coba lihat. Ijaz ya? Enggak usah. Enggak, kitab. La. Coba kitab aslinya. Mari. Enggak, ini bawa punya seperti ini? Enggak, nanti aja duduk. Ya sini. Nih. Oke. Baik. Ulumul Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Jika kalian berselisih paham, maka kembalikanlah urusan tersebut kepada Allah dan Rasul. Kepada Allah Al-Quran, kepada Rasul Al-Hadis. Agar kita memahami Al-Quran, kita perlu mempelajari apa? Di antaranya ilmu alat yang berkaitan dengannya selain bahasa Arab, ulumul tafsir atau ulumul Quran. Agar kita bisa memahami Al-Hadis, di samping bahasa Arab, kita mempelajari mustalahul hadis. Ya, yang saat ini kita mempelajari ulumul Quran. Di mana kita masih di masa masalah berkaitan dengan ijazul ilmi. Ijaz al-ilmi, ya. Di mana kita telah pada pekan yang lalu di mana Al-Quran memiliki beberapa mukjizat yang dirinci lagi oleh para ulama menjadi 4 bagian. Adapun i'jaz al-lughawi telah kita bahas, ya, selesai. Yang berkaitan dengan i'jaz al-lughawi, di mana orang Arab yang ahli sekalipun tidak mampu mendatangkan yang seperti Al-Quran. Padahal kita tidak usah berbicara tentang masalah orang yang belajar bahasa Arab. Orang yang memang itu bahasanya, ya. Dan kemampuan bahasa Arab manusia Arab, kemampuan bahasa Arab orang Arab zaman sekarang itu masih di bawah kemampuan orang Arab di masa Rasulullah diutus. Oleh karena itu, struktur bahasa Arab, pembentukan ilmu nahwu, sharaf dan lain sebagainya, ya, pembentukan rumus-rumus tersebut itu adalah 2 abad sebelum Islam, kemudian 1 abad setelah Islam, 1 abad di masa Islam, ya, di masa Islam. Dari sini nanti keluar ilmu nahwu dan seterusnya dari ilmu bahasa. Karena setelah ini, pada tahun kedua Hijriah, bahasa Arab itu sudah tercampur dengan bahasa-bahasa Ajam. Nah, pembentukan kaidah-kaidah bahasa Arab itu merujuk semua di bahasa di 2 abad sebelum Islam dan di masa Islam, di mana ini memang merupakan puncak kemampuan bahasanya orang Arab. Dan di fase inilah Al-Quran diturunkan.
Karena kalau seandainya misalnya kita buat permisalan, ada tantangan pada zaman sekarang ini, ya. Al-Quran menantang, coba kalian buatkan yang seperti Al-Quran. Bisa saja orang zaman sekarang mengatakan begini. Iyalah, bedalah, bahasa Al-Quran itu bahasa tinggi. Kita kan enggak, bahasa kita kan kemampuannya seperti ini saja. Ada alasan, ya. Karena kemampuan hatta orang Arabnya sendiri pun enggak ngerti bahasa-bahasa klasik, makanya muncul kamus. Ya. Ada Lisanul Arab 15 jilid. Ada Mu'jam Qais Lughah 1 atau 2 jilid, bahkan 3 jilid. Ada Al-Muhit dan seterusnya. Al-Azhari, Tahzibul Lughah oleh An-Nawawi dan seterusnya. Ya, atau Al-Azhari, ya. Nah, ini menunjukkan bahasanya orang yang datang setelah abad ini tidak menjadi patokan lagi kembali tentang masalah bahasa. Oleh karena itu, kenapa misalnya fa'il marfu' itu harus dilihat ke abad ini. Tatkala mereka membuat fa'il, objeknya itu, yakni pelaku itu marfu', maka dijadikanlah sebuah kaidah marfu'. Ya. Nah, tantangan itu bisa jadi misalnya tidak bernilai apabila diarahkan ke zaman sekarang. Karena orang Arab sendiri pada zaman sekarang juga bahasanya bukan bahasa fusha, tapi fasih iya. Apa beda fusha dan fasih? Fusha bahasa Al-Quran. Bahasa yang kita pelajari itu namanya bahasa fusha. Kita mempelajari bahasa itu bahasa fusha. Adapun fasih bahasa pasaran. Kemudian terus itu namanya bahasa fasih. Artinya fasih dipergunakan di setiap bahasa juga ada. Misalnya dalam bahasa Inggris I want to go. I want pakai want. Future kan begitu. Tapi dalam bahasa pasarnya I wanna go. Want to menjadi wanna. Go to menjadi gonna. Bahasa pasaran. Kayak kita juga. Kemana kalian? Mana ada bahasa Indonesia kalian? Tapi ngerti kita, itu digunakan sehari-hari. Ya, makanya kalau kalian pergi ke Pulau Jawa, kalian dari mana? Bingung mereka, apa kalian? Ya, nggak fasih, nggak fusha, tapi fasih. Kita pergunakan. Ya, seperti kita misalnya, kalau kita ke sana, ke Pulau Jawa, kita menggunakan kata semalam, padahal yang kita inginkan siangnya. Tapi kita bisa semalam. Semalam kan kita sekolah, kapan pula kita malam-malam sekolah. Tapi seperti inilah penggunaan bahasa kita di sini. Makanya tatkala di sana, ya, semalam kami pergi ke ini, semalam kan gitu ya. Bagi mereka itu di malam hari. Yang benar adalah kemarin. Kemarin. Kita saja bisa terjadi permasalahan, apalagi kita. Ngerti? Baik. Nah, jadi tidaklah bernilai tantangan tersebut ya talibat apabila diarahkan di masa yang bahasa juga sudah lemah. Maka tantangan itu diarahkan ke era memang rujukan bahasa waktu itu, yaitu di era kemasan mereka di mana mereka itu muncullah muallaqat, syair-syair Arab, ya, Zuhair bin Abi Sulma, ya, kemudian Farazdaq dan seterusnya akan kalian pelajari di ilmu balaghah, ya. Dan ditantang mereka pada waktu itu. Ahli bahasanya langsung, pakarnya, profesornya langsung, ilmuwan bahasanya langsung, namun tak mampu membuat yang semisal Al-Quran, meskipun satu surat. Jadi tantangan Islam di era modern, lebih gak mampu lagi mereka melakukannya. Makanya Al-Quran tidak bisa dirubah-rubah. Coba datangkan yang bisa merubah Al-Quran. Gak ada. Tapi mungkin kitab suci yang lain tahun depan sudah direvisi. Ya? Sudah direvisi sesuai dengan perkembangan zaman. Taib. Itu dari sisi bahasa, sudah selesai kita bahas. Analisis pun sudah kita lakukan. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kenapa pakai kata irji'i padahal manusia itu tinggalnya di muka bumi? Kenapa dikatakan idhabi? Karena memang tempat tinggal yang utama, tinggal asalnya kita semua ada di akhirat, maka disuruh kembali. Irji'i. Itulah kenapa. Ya, ini namanya analisis. Ya. Yang kalian dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah resensi karya sastra. Yang kalian pelajari, yang kalian lupakan itu. Taib. Kemudian,
Masuk kita ke yang keduanya, tentangan majaz al-ikhbari. Yang pertama, ijaz mu'jiz dari sisi berita ya. Dari sisi berita. Yang pertama, al-ikhbaru anil ghaibil mutlaq. Berita tentang permasalahan gaib secara mutlak. Berita halaman 23 yang di buku. Yang lebih mudahnya tentu di kertas tersebut. Tinggal enak. Jangan tertukar buku. Hati-hati, ini buku yang akan dibalikkan lagi balik. Iya kan? Dana bos. Berita tentang permasalahan gaib secara mutlak. Secara mutlak berarti tidak terikat. Kal khabari anillahi azza wa jal. Astaghfirullah. Kal khabari anillahi azza wa jal. Wa asma'ihi wa sifatihi. Ada di buku itu kan? Wal malaikah wa sifatil jannati wa sifatin nar. Ada di jannati wa sifatin nar. Naam. Berapa orang yang hadir talibat? 19 ya. Satu orang yang hadir. Izin. Hah? Biasanya kalian 20 orang. Hari ini nggak ada 9. 1. Kemudian sekitar 16-nya daring. Ramai juga yang daring ya. Oke, kita perhatikan ini. Perhatikan, kita sampai jam berapa? Sampai pulang. Baik. Oke. Iya, udah. Ustaz udah tahu. Nah. Sudah? Berita tentang gaib secara mutlak seperti berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang nama-namanya yang sudah kita pelajari, nama-nama Allah. Kalau Allah tidak menamakan dirinya dengan nama yang Allah sebutkan, kita pun tak tahu. Buktinya kalian saja pun Ustaz nggak tahu namanya semua. Kalau nggak kalian sebutkan, Ustaz pun tak tahu. Apalagi nama Allah. Tapi ada juga orang nama-namai nama Allah. Naam. What? Loh. Yang mana? Seperti berita dari Allah Azza wa Jalla, itu nggak usah diterjemahkan. Dan nama-namanya, begini dia masalah terjemahan itu. Kalau sudah tahu artinya, nggak usah ditulis. Habis waktunya. Kalian tahu saja yang mana kosakata yang saya tidak tahu dengan seluruh kebodohan saya. Yang mana lah kosakata yang saya tidak tahu. Itu contoh. Semuanya kita bodoh, maka kita belajar. Silakan. Kal khabari anillahi azza wa jalla wa asma'ihi. Dan nama-namanya. Wa sifatihi. Masalah seperti itu nggak usah terjemahkan. Sifat sudah bahasa Indonesia. Tulis lagi sifatnya habis-habis waktu. Wal malaikah. Tulis lagi malaikat. Udah tahu kita apa arti malaikat. Sifat surga dan sifat ini gaib secara mutlak. Ya. Kalau Allah tidak mengabarkan, kita tak tahu. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat apa itu? At-Tahrim ayat 6. Coba buka dulu Al-Qur'an. Wa quduhan nas wal hijarah. Enggak bawa Al-Qur'an? At-Tahrim 6. Ayatnya saja. Ayat 6. 560. Rata-rata kalau dia mengikuti metode Mushaf Madinah samanya itu semua ya.
Sudah? Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Yang bahan bakarnya terbuat dari? Mari kita analis. Ini berita gaib. Pertama, dari situ tahulah kita bahan bakar neraka, manusia dan batu. Kalau enggak, kita nggak tahu. Kemudian yang menjadi pertanyaan kita masalah gaib, karena kita nggak melihat apinya. Kenapa diperintahkan kita menjaga diri dari api neraka? Berarti kita masih membutuhkan api dunia. Karena itu adalah unsur kehidupan. Coba bayangkan nggak ada api dunia, nggak ada matahari. Kayak Pluto, minus 240 derajat Celcius. Bahkan di dunia saja masih ada tempat yang nggak terjamah manusia karena dinginnya. Minus 40 derajat Celcius di wilayah Laut Beringnya, Rusia. Itu nggak terjamah. Saking dinginnya. Bahkan di Greenland, itu manusia bisa dihitung, yakni nggak banyak ya. Bahkan banyak yang berpindahan, nggak kuat dengan suhu yang seperti itu. Maka api adalah salah satu unsur. Maka kenapa tidak dikatakan api dunia? Karena api dunia kita masih butuh. Dan tidak ada yang butuh api akhirat. Api neraka. Ya? Taib. Kenapa? Pertanyaannya adalah, mengapa? Ini adalah perkaitan masalah gaib. Kenapa rupanya dengan api akhirat? Api neraka? Karena perbandingan panasnya api yang kita hidupkan di muka bumi ini adalah 1/70. Ya, api yang panasnya adalah hanya 1/7 bagian dari api akhirat. Jadi kita buat 70, mulai angka 1 sampai 70, gabungannya inilah api akhirat. Api neraka. Kita cuma ini saja. Di mana masing-masing dari bagian-bagian ini sama panasnya. Angka 1 sama dengan api nomor 2 sama dengan panasnya. Gabungan seluruhnya itu api neraka. Api dunia saja pun orang jadi abu dibuatnya. Gimana pula api akhirat? Dan api dunia, jika manusia mengenainya, bisa sembuh nggak? Bisa sembuh, tapi kembali seperti semula bisa jadi nggak? Dah? Taib. Sakit yang dirasakan orang yang terbakar, sebatas apa? Sebatas apa? Satu, sebatas api itu masih menyala. Kalau udah disiram orang, dipadamkan orang, mungkin tinggal rasa pedihnya saja. Atau dia meninggal, sudah selesai. Rasa panasnya, kan gitu. Adapun api akhirat ya thalibat. Akhirat itu adalah api neraka, maksud saya neraka kekekalan. Siapa saja yang masuk ke dalam, dia akan merasakan api tersebut dan dia tidak ada mati. Karena karena mati disembelih. Siapapun yang hidup di akhirat, di neraka, dan kita tidak berharap ke arah sana, maka dia akan kekal di dalamnya dan diazab selama-lamanya. Masih adakah manusia tidak mengerti agamanya? Sebetulnya kalau dia tahu hal itu, maka kita beruntung ya, walhamdulillah diberikan taufik untuk mengenal agama kita. Di saat masih jutaan orang di Indonesia ini, bahkan di dunia mungkin ratusan juta, yang orang tidak mau tahu tentang agamanya. Karena tertipu dengan urusan dunia. Mindset manusia, cara berpikirnya itu adalah dia ingin sesuatu yang bisa dia lihat. Makanya di sini adalah yang pertama mukjizat apa? Masalah gaib. Ya. Kenapa manusia berlomba-lomba cari kehidupan dunia? Ada yang bisa dia dapatkan. Apa contoh? Mobil misalnya. Kenapa dia bersungguh begitu mencari dunia ini? Agar bisa beli mobil. Bendanya bisa dia dapat. Bisa buat rumah seperti apa yang diinginkan. Bendanya bisa dia lihat. Adapun kita berbicara masalah surga neraka, ini masalah gaib. Hanya butuh keimanan. Ya? Taib. Bahan bakarnya manusia dan batu. Ada kalian lihat di dunia ini manusia jadi bahan bakar? Enggak ada. Ya? Dan manusia pun tidak akan terbakar seperti apapun cuacanya panas. Kalau ingin membakar manusia pakai bahan bakar yang lain. Kalau orang bakar mayat, apa yang dilakukan? Pakai kayu. Apakah dengan pakai kayu itu saja terbakar? Enggak juga. Harus disiramkan dia minyak. Baru terbakar. Paham? Makanya
Ini yang membuat harusnya dianalisis. Bisa nggak manusia terbakar tanpa bahan bakar? Nanti pemahamannya ke arah sana. Kenapa bahan bakarnya? Kalau pertalit atau pertamak, kalau diletakkan di wadah, dengan panasnya matahari terbakar nggak itu? Terbakar, makanya dilarang merokok di pom bensin. Sudah? Sudah? Taib. Taib. Berarti memang bahan bakar itu memang itulah sarana untuk terbakar kan gitu. Adapun manusia mau strik panas matahari seperti apa, mau panasnya bagaimanapun nggak akan terbakar manusia kecuali kalau dia dibakar. Dah? Taib. Cuma pemahamannya seperti ini. Di fisika kalian belajar listrik nggak? Elektron, ion, belajar ya? Kenapa terjadi petir? Sudah? Taib. Kenapa petir menyambar pohon kelapa? Ada kalian analisis? Tahu kalian air kelapa itu memiliki aliran elektron listrik? Ya, makanya kalau membuat listrik kita bisa dari air kelapa. Ya, sudah? Taib. Tubuh kita ini ada minyak nggak? Pertalit misalnya. Udah nggak ada kan? Kecuali kalau dia mandi pertalit. Paham? Ini apa? Listrik? Iyalah ada listrik kan? Kalau kita kupas ini ada kalian lihat api? Atau hanya kabel doang? Kabel doang kan? Tapi pernah kalian lihat orang kesetrum terbakar? Kok bisa terbakar? Di PLN, strum dia, gangan tinggi itu. Terbakar kan? Kalau kita analisis kok bisa terbakar ya? Jadi dia naik nggak nyaman di bensin dulu. Kemudian kalau kita buka pun kabel itu nggak adanya api. Kok bisa terbakar? Hah? Hah? Buktinya kita buka ini nggak ada api. Api itu yang membakar seharusnya. Hah? Intinya seperti itulah. Artinya adalah, yang mau saya sampaikan di sini adalah, seperti itu akhirat. Artinya perbandingan ya. Maksud saya ini ada analisis untuk mendekatkan pemahamannya. Kenapa manusia bahan bakarnya nyambung dia. Ya. Kalau kita perhatikan kayak orang kontak. Kenapa biasa dia terbakar padahal dia nggak ada bensin dipegangnya. Ini pun kalau dibuka nggak adanya api kita lihat. Kenapa orang terbakar? Nyambung dia. Dan tatkala tadi kita katakan, api kalau disiram dengan bensin, dia makin menyala nggak? Ya kan? Coba bayangkan, manusia ini adalah bahan bakarnya neraka. Manusia ada nggak masuk neraka? Ada, bahkan mayoritasnya cewek. Aduh, Ustaz ini. Memang Ustaz hadis, menyampaikan hadis. Paham? Mayoritasnya perempuan. Dah? Dan kematian tidak ada. Berarti dia akan tetap di sana, gosong balik lagi. Apa enggak menyala terus neraka itu kalau dia bahan bakarnya? Ngerti? Seperti ini. Batu. Saya tidak ingin menganalisis terhadap kenapa batu dimasukkan. Gunung Sinabung meletus. Ada kalian lihat batu jadi debu, itu gunung itu hilang, itu kan batu semua itu. Kemudian begitu meletus jadi abu semua, atau masih ada gunung tadi kita lihat? Berarti batu bukan bahan bakar di dunia. Buktinya meletus gunung pun dia nggak hangus. Ya kan? Coba kalian bakar batu, nggak habis. Apinya mati sampai apa pun nggak habis batu itu. Api yang bagaimana yang membuat batu itu meleleh? Api neraka. Ya. Buktinya mau seperti apapun panasnya gunung Merapi, lahar, ya, tidak bisa membuat gunung itu menjadi abu. Akhirnya kita mengatakan, habis ya gunungnya. Kalau begitu gini saja supaya gunung itu habis semua, kita bakar aja dia biar habis semua gunung. Nggak ada. Batu tetap saja batu. Nah, itu menjadi bahan bakarnya. Seperti apa panasnya api neraka. Dan manusia pada zaman sekarang ini tetap saja kepada hawa nafsunya. Contohnya saja, nggak usah jauh-jauh. Nanti kalian lihat diri kalian sendirilah. Yang paling malas manusia melaksanakannya dari ibadah, sholat. Cek saja, sholat. Ya.
Kita kembali kemari. Al-ikhbar anil ghaib al-mutlaq. Kita sudah jelaskan seperti masalah malaikat juga kita nggak tahu, ya, yang hanya digambarkan oleh Rasulullah, ya, bahwasanya malaikat Jibril memiliki sayap, ya. Sifat surga, nah surga ini menarik, ya. Seluruh batang pohon di surga terbuat dari emas. Manusia pada zaman sekarang berlomba-lomba mencari emas. Dia lupa bahwasanya dengan ketakwaan kepada Allah dia akan mewarisi surga, dia mendapatkan surga, semua di dalamnya emas. Batang pohon di surga kita pun nggak tahu seperti apa besarnya. Bahkan dalam riwayat ya Talibat, ada pohon di surga apabila jika seandainya dilewati oleh kendaraan modern atau kendaraan tercepat yang pernah ada, tidak mampu dilewatinya itu selama 100 tahun. Batangnya ini saja dilewati yang tercepat di dunia yang pernah dibuat, cepat kali dia, ya, itu nggak bisa dilewati selama 100 tahun, nggak tembus. Apa kira-kira yang tercepat pada zaman sekarang ini? Paling pesawat antariksa, ya, yang dikirim, kalau benar mereka itu yang dikirim ke planet-planet itu, yang kecepatannya kecepatan sekian cahaya dan lain sebagainya dalam masalah fisika. Atau yang pernah ada di muka bumi dan sudah disuntik mati, pesawat Concorde, pesawat supersoniknya Prancis yang terakhir jatuh di Samudra Atlantik, saking cepatnya, ya, disuntik mati. Sekarang pesawat supersonik, anggaplah itu paling cepat. Seandainya dia melewati pohon tersebut, 100 tahun tak lewat batangnya saja. Seperti apa besarnya surga? Disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi manusia juga tidak tertarik, ya, saya lihat, ya, kecuali orang-orang yang beriman. Perhatikan itu Talibat. Ingat senantiasa, kalau perlu kalian catatlah di tempat tidur kalian, aku melihat neraka, kata Rasulullah, mayoritas penghuninya kaum perempuan. Nah, gitu. Lalu dalam benak hati, saya tidak boleh masuk dalam hadis ini. Karena tidak ada Al-Quran, tidak ada ayat, tidak ada hadis, sifatnya berita, tidak ada yang akan mengenainya, nggak akan ada itu. Baik. Yang kedua, al-ikhbaru anil umuri sabiqah kal khabari an bad'il khalqi wa anil umami salifah. Berita tentang perkara-perkara yang lampau, seperti berita tentang permulaan penciptaan, begitu juga tentang umat-umat yang dahulu. Nah, yang nomor satu tadi, kenapa dikatakan mukjizat berita? Karena manusia nggak akan bisa membuat berita yang seperti ini. Apa yang mau disifatinya? Cobalah kalian berhayal. Apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya adalah fakta. Tapi kita nggak bisa lihat langsung karena di masalah gaib. Coba manusia ditantang, yang paling hebat sajalah otaknya misalnya, IQ-nya paling tinggi. Coba dia suruh memikirkan atau membuat sesuatu yang sifatnya gaib dan itu nyata. Yang kemudian hari akan dijumpai manusia. Mana ada yang mampu melakukannya? Paham? Nah, itu maksudnya ini adalah mukjizat dari sisi gaib. Berita yang pertama. Yang kedua, tentang permulaan penciptaan. Ya, ini manusia sudah jelas lah. Manusia nggak menciptakan kecuali dari sesuatu yang sudah ada. Contoh, saya menciptakan meja Ustadz. Betul, ini ada ciptaan Anda, karya Anda. Tapi bahan bakunya ini siapa yang ciptakan? Allah. Jadi kita ini adalah hanya merubah dari bentuk yang sudah ada ke bentuk yang baru. Itu saja yang bisanya manusia. Ya. Tatkala Allah mengatakan Adam diturunkan ke muka bumi Adam diciptakan hari Jumat. Adam dimasukkan ke surga hari Jumat. Diturunkan ke muka bumi hari Jumat. Berarti nggak ada teori evolusi, kan begitu? Manusia nenek moyangnya monyet, Homo sapiens, Pithecanthropus erectus. Kan gitu ya? Teori Charles Darwin. Dia aja yang monyet, kita enggak. Ya. Adam diturunkan ke muka bumi. Wadih. Hari Jumat. Kemudian
tidaklah terjadi kiamat kecuali hari Jumat. Kiamat juga hari Jumat. Adam diciptakan hari Jumat, masuk surga Jumat, dikeluarkan dari surga juga Jumat, tidak akan terjadi kiamat kecuali juga hari Jumat nanti. Dan Jumat adalah sebaik-baik hari dalam sepekan. Tatkala penceritaan pemulaan penciptaan dikatakan awal Adam diciptakan hari Jumat. Manusia tentu gak akan bisa melakukan hal ini. Kenapa? Karena manusia makhluk. Apa yang bisa diciptakan manusia? Penciptaan manusia adalah sesuatu yang sudah terjadi. Oleh karena itu dikatakan ya ayyuhan nas uzkuru ni'matallahi 'alaikum hal khaliqin min ghairillah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu fa anna tu'fakun. Ayat apa itu? Surat apa? Ada yang hafal? Enggak ada yang hafal. Ya, siapa tadi? Oh, bergantian ya? Satu itu apa ya? Luar biasa. Taib. Kemudian lanjut. Kalimat. Tentang umat-umat yang terdahulu, bagaimana Firaun, bagaimana Qarun, bagaimana Haman, bagaimana kaum Isa, bagaimana kaum Nabi Lut, bagaimana kaum Nabi Ibrahim, bagaimana kaum Nabi Nuh. Ini kan tentang sesuatu yang terjadi di masa yang akan lampau. Dan khabar dari Allah sifatnya valid. Adapun kita bisa jadi manusia, membuat kisah, kemampuan manusia ini hanya bisa membuat sejarah yang pernah dia lalui. Itu pun bisa direvisi orang. Contoh sejarah Indonesia. Ada cetakan terrevisi. Pelaku sejarah saja, seandainya kalian pelaku sejarah, apa yang terjadi semalam di Ulu Nuha ini, semalam hari Ahad ya, Sabtu lah. Hari Sabtu yang hadir kalian Sabtu, saya tulis kalian apa yang kalian lakukan atau apa yang terjadi di kelas ini hari Sabtu. Mungkin dari jumlah kalian yang 19 ini ada 19 versi. Dan saya pun nggak tahu yang benar, yang mana yang benar. Mungkin ada kesamaan, tapi pasti ada versi-versinya. Nah, oleh karena itu juga menjadi sebuah mukjizat yang ada di dalam Al-Quran, tatkala disebutkan kisah-kisah valid. Beda dengan yang lainnya, disebutkan kisah-kisah, nggak ada buktinya, sebuah cerita saja, dongeng. Yang ketiga, al-ikhbaru amma yakunu fi mustaqbaliz zaman. Kal ikhbari anis syai'i qabla wuku'ihi fi ahdin nabi. Mustaqbal. Al-ikhbaru amma yakunu fi mustaqbaliz zamani kal ikhbari anis syai'i qabla wuku'ihi fi ahdi Nabi SAW amma sayakunu ba'da dhalika. Baik. Berita tentang perkara masa depan. Kalau kita hanya sebuah dugaan. Adapun berita dari Allah valid. Tatkala pada zaman Rasulullah itu menjelaskan tentang proses bagaimana terjadinya manusia di perut ibunya.
Hanya sebuah berita. Lalu di kemudian hari baru kedokteran baru mengetahui, oh ya seperti itu proses-prosesnya. Sudah disampaikan Rasulullah. Ya. Manusia tidak mengetahui bahwasanya sudah disebutkan bagaimana lapisan langit, bagaimana lapisan bumi. Di kemudian hari baru diteliti, ya, bahwasanya bumi 7 lapis. Kemudian di kemudian hari ilmuwan mengetahui bumi juga 7 lapis. Hanya saja lapis yang terakhir mereka masih belum tahu. Ini lapisan cairan tembaga, ini lapisan yang ke-6, baru di sini yang mereka nggak tahu ini lapisan apa? Lapisan ke-7. Ya, lapisan yang di atasnya ini lapisan tembaga. Ya. Di atas baru tanah yang ada di atas kita ini, ya. Kemudian intinya mereka tidak ngerti juga apa intinya itu. Ya. Karena nggak mungkin orang membor bumi itu terus ke bawah, dia bisa meninggal. Ya, hah? Kenapa? Orang di gua saja pun bisa meninggal kehabisan oksigen. Ada batasannya, ini oksigen nggak ada ke bawah. Sedangkan tabung oksigen itu juga ada masanya, ada jam-jamnya. Sedangkan dalamnya bumi ini ya sesuai dengan diameternya lah, berapa puluh ribu itu. Ya. Kemudian akan melewati banyak apa? Apa yang dilewati? Sehingga manusia akan bisa lama-lama ke dalam. Apa yang dilewati? Mesin pun. Ya. Enggak, kan biayanya besar ini. Membuatnya lagi kan gitu ya, ngebor, lalu tes lagi masuk ke dalam, dibor lagi. Kan nggak bisa mesin itu langsung masuk gitu saja. Apa kira-kira yang membuat nggak akan bisa? Kalau yang jelas negeri kita pasti nggak akan bisa. Apa? Jumpa air. Ya kan? Makanya ada sumur bor. Kalau udah jumpa air, megap-megap lah di dalam. Kan kita pun nggak tahu sampai kapan pula nanti habis air ini. Ya, baru jumpa lapisan berikutnya. Ya, nah ini dari sisi analogi misalnya apa yang kita lihat. Baik. Perkara-perkara yang akan datang. Dukun saja yang mengaku dirinya ilmu gaib, mengetahui ilmu gaib, dan mereka orang-orang kufar, orang-orang yang melakukan kesyirikan, ya, mengklaim itu semua nggak kejadian. Seandainya jadi pun itu karena kehendak Allah. Baik. Kemudian yang yakni sebelum terjadi di masa Nabi, hal itu belum terjadi di masa Nabi juga mustaqbal. Tatkala misalnya salah satu yang belum terjadi adalah Allah mengabarkan akan terjadi peperangan dengan Yahudi di akhir zaman. Belum terjadi, di zaman kita pun belum, tapi akan terjadi. Ya, semua tanda-tanda kiamat akan disebutkan, dijelaskan. Salah satunya yang sekarang sudah mulai dilihat apa? Perbandingan. Ya, bahwasanya di akhir zaman laki-laki itu perbandingan 1:10 perempuan. 10 perempuan, laki-laki cuma 1. Dan sekarang sudah mulai analisis 1:5 sekarang. Sekarang satu laki-laki, wanitanya 5. Sedunia. Ya. Jika dikumpulkan wanita pada zaman sekarang, hitung jumlahnya dengan hitung populasi laki-laki, 1:5 sekarang. Ya. Sehingga kalau satu orang menikah dengan satu perempuan, 4 lagi nggak dapat apa-apa. Ya, nasib-nasiban lah dia itu. Kan begitu. Nah, ini adalah perkara akhir zaman. Nah. Segi 4. Nah. Yang berikutnya, yang terakhir, al-ikhbaru amma tukinnuhun nufus wa tukhfihi ad-dhamair mimma la yumkinu an ya'lamahu illa Allah wa la yasilu ila ilmin nabi. Oke, sampai situ aja ya. Berita tentang apa yang ada disembunyikan oleh hati dan disembunyikan oleh perasaan, oleh hati, jiwa. Kemudian perasaan,
yang tidak mungkin diketahui ilmunya kecuali Allah. Baik, ini begini. Misalnya ada berita di dalam Al-Quran tentang rahasia-rahasia orang-orang munafik. Dan ini adalah faktanya, memang kejadian. Tatkala Allah mengatakan si fulan munafik, si fulan munafik. Jadi tahulah siapa jadi munafik. Kalau tidak pada asalnya, kita sendiri terkadang teman kita nggak tahu apa yang ada dalam hatinya, ya kan? Karena ini ada dalam hati. Kita nggak ngerti apa yang ada dalam hatinya. Tapi Allah ya mengabarkan hal itu di dalam Al-Quran atau melalui sunnah yang disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah sampaikan kepada salah seorang sahabat misalnya tentang orang-orang munafik. Itu kan melalui apa yang Allah sampaikan. Dan Allah mengetahui apa yang ada di hati para hambanya. Jadi mana mungkin ada orang mengabarkan sesuatu tentang apa yang ada di hati manusia. Sedangkan dia tidak mengetahuinya dan tidak akan mengetahuinya. Paham? Ini adalah mukjizat tentang masalah berita. Taib. Kemudian mukjizat yang berikutnya apa? Tasyri'i. Silakan dibaca. Siapa sekarang? Siapa terakhir? Yasmin terakhir. Dari bawah itu ya. Syarafina sudah. Syakira sudah. Safi. Mana Safi? Naam. Anna tasri'a masalihi likusuri bitab'i. Bi khalqihi salahuhum wa fasaduhum. Wa huwa latiful khabir. Taib. Nanti lagi. Anna tasyri'a mabniun ala tahqiqi masalih ibad fid darain. Sekarang kita mukjizat dari sisi syariat, dari sisi undang-undang. Sudah? Mukjizat. Perbandingannya begini. Manusia ada nggak buat undang-undang? Tapi ada nggak direvisi? Direvisi. UUD 45 direvisi. Kemudian, tatkala manusia membuat undang-undang, ya, bisa nggak membahagiakan semua orang? Nggak bisa. Ya, ada yang terzolimi. Sekarang begini, Allah membuat syariat salat, semua salat, mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau tidak sehat, mau orang Indonesia, mau tidak, semua salat. Ada yang dizalimi? Kan semua dapat pahala. Pahalanya apakah sesuai dengan status manusia? Misalnya orang kaya saja yang pahalanya lebih tinggi, kalau miskin enggak. Ada seperti itu? Enggak. Bahkan untuk mendapatkan pahala tersebut, ditetapkan dia siapa yang akidahnya benar dan siapa yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat salat. Allah tidak mengatakan ibadah kalian akan kami nilai dengan status sosial kalian. Makin kaya kalian, makin diterima ibadah. Nggak ada seperti itu rumusannya. Ya. Sekarang dibuat orang undang-undang, siapa yang lama di penjara, siapa yang hukumannya puluhan tahun,
Yang miskin lah, yang nggak bisa nyogok, yang bisa ngasih duit. Kalau ya ada uangnya bisa sebetulnya udah pun selesai dah. Damai-damai gitu, udah selesai. Ya, jangankan gitu untuk lamar kerjaan saja. Umumnya ya, kita bicara-bicara yang kejadian, ya bisa jadi yang dia nggak diterima. Kenapa? Kurang tebal ininya. Maka undang-undang manusia berpotensi melakukan kezaliman. Siapa yang dekat dia dengan ini, gampang urusannya. Giliran kita, antrinya panjang luar biasa. Zalim. Adapun Islam, mau siapapun Anda, mau ini, terus pokoknya inilah aturannya. Anda ikuti surga, kalau enggak Anda neraka. Udah, selesai. Makanya banyak orang tidak menyukai syariat Islam. Bukan karena dia ini bertentangan, nggak sesuai selera. Tapi kalau sesuai seleranya, dia terima. Contoh apa? Apa contohnya? Yang undang-undang Islam dipakai seluruh orang di Indonesia ini, apapun agamanya. Nggak akan mau dia tinggalkan itu, meskipun adatnya nggak seperti itu. Di adatnya beda hukumnya nanti. Tapi karena adatnya itu merugikan dia pakai hukum Islam. Apa contoh? Karena yang ditetapkan oleh Islam, negara, sebuah hukum Islam. Apa contoh? Tahu kalian? Tentang warisan. Kalau kalian suku Batak, perempuan nggak dapat. Betul? Semua warisan itu anak laki-laki lah. Mana ada anak perempuan? Karena dia yang menyambung keluarga. Ya kan? Masih mau orang sekarang menggunakan sistem adat tersebut? Enggak, carinya hukum Islam. Perempuan dapat warisan. Ya kan? Mau dia? Iyalah, itu kan Islam. Nggak usahlah kita terima. Udahlah, kita kan adat kita ini. Udahlah, enggak. Kami setuju nggak dapat, kata anak perempuan. Kami setuju nggak dapat. Kenapa? Kami taat sama adat kami. Ini kan Islam. Saya kan nggak Islam. Ya. Ada kayak gitu? Mana ada? Nggak akan diterima. Apa pula? Lihat hukum Islam. Bukan hukum Islam katanya. Hukum negara kita begini katanya. Kalau dibilang, kalian ini kan? Suku ini kan? Iya. Dalam suku kan nggak dapat perempuan. Oh, ke pengadilan lah kita katanya langsung. Karena sesuai selera. Giliran tak sesuai selera, inilah Islam ini memang kejam sekali. Tengoklah perempuan-perempuannya disuruh pakai jilbab. Seharusnya mereka celana pendek aja seharusnya mereka itu. Ya kan? Seharusnya begini, seharusnya mereka itu harus emansipasi, jadi ini kan gitu. Giliran tak sesuai seleranya, baru dikatakannya Islam ini. Lihat mukjizat Islam, syariat. Untuk memberikan kepastian maslahat untuk seluruh manusia. Oleh karena itu ajaran Islam ini sesuai dengan perkembangan zaman dan masa. Apa beda zaman dan masa ya? Waktu dan zaman, tempat dan zaman. Ya, siapa? Si Jihan. Kakaknya Jihan. Sudah? Wadih? Nah, bahwasanya syariat dibangun di atas tahqiq masalihil ibad fid daraini. Ya. Atas pemenuhan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Pemenuhan maslahat hamba, daraini artinya dunia dan akhirat. Artinya dua rumah itu. Dua rumah maksudnya apa? Rumah dunia dan rumah akhirat. Hah? Pemenuhan. Di dunia ya. Pemenuhan. Ya. Kok yang sebelah sana aja semua permisi itu? Besok kalian pindahkan kipas ke sini. Udah? Nah. Dan tidak ada yang bisa meliputi maslahat seorang pun dari makhluk Allah. Alasannya karena terbatasnya ilmu manusia, koma,
Atau ya, dan kita buat, dan ketidaksempurnaan tabiat mereka. Mari kita uji. Manusia berbuat undang-undang, membuat undang-undang. Betul? Ada nggak nanti yang melawan undang-undang tersebut, dia mengatakan ini nggak sesuai, lalu dia ajukan revisi? Ada. Secerdas apapun kita, apa yang kita buat tersebut itu hanya sebatas asumsi, barangkali ini yang terbaik, barangkali. Namun pada fakta di kemudian hari dirubah lagi. Karena ilmu manusia terbatas. Dia nggak tahu semua apa, jangankan untuk manusia lah. Keluarga sendiri pun kita terkadang nggak tahu apa nih kebutuhan dia. Ya, orang tua pun terkadang nggak bisa menganalisis misalnya apa sih kebutuhan anak ini. Kami guru pun terkadang nggak bisa menganalisis apa sih kebutuhan. Oleh karena itu kurikulum berubah. Kurikulum negara pun berubah. Kurikulum kita sendiri pun terus direvisi, disesuaikan dengan apa yang terbaik, disesuaikan apa target. Nggak ada istilahnya kurikulum mulai dari kalian kecil sampai nanti meninggal kurikulum nggak berubah. Nggak ada. Coba cek. Nggak ada. Kenapa? Terbatasnya ilmu. Apa yang paling bagus tuh orang ini ya gitu. Dan terbatas ketidaksempurnanya tabiat manusia itu. Oke. Lakinnallaha subhanahu huwal khaliq. Akan tetapi Allah yang menciptakan. Fahuwa a'lamu bi khalqihi wa hajatihim. Dan Allah yang lebih mengetahui tentang makhluknya dan kebutuhan makhluknya. Wa ma yakunu bihi salahuhum wa fasaduhum, dan apa yang menjadi kemaslahatan mereka dan kerusakan mereka. Kita uji. Tahu kalian spare part? Spare part. Sepeda motor, mobil. Udah? Suku cadang lah bahasa Indonesia, suku cadang. Sudah? Mana yang lebih bagus? Suku cadang asli atau yang nomor 2, nomor 3? Asli lah ya. Kalau yang nomor 2, nomor 3 paling tahannya sekian bulan. Kalau asli bisa bertahun-tahun. Pertanyaan kita, siapa yang menciptakan suku cadang asli? Iyalah. Kenapa diciptakan suku cadang asli? Untuk apa diciptakan suku cadang asli? Siapa yang menciptakan mobil itu? Siapa yang menciptakan sepeda motor itu? Dia tahu nanti di mobil ini suku cadang yang bagus. Bisa yang lain, tapi ini nggak akan tahan lama. Bahkan bisa membuat rusak mesin. Iya kan? Siapa yang menciptakan barang, dia lebih mengetahui nanti apa kelemahan dan kelebihan barang ini. Kita nggak tahu, kita pakai doang. Sampai tukang kayu ini pun kalau kita tanya, Pak, kelebihannya apa? Pak, dia akan jelaskan. Kelebihannya apa? Oh, ini kalau lama nanti bisa lapuh, gitu. Dia ngerti. Udah? Kemudian solusi perbaikannya gimana, Pak? Oh, nanti pakai ini kayak gini. Dia tahu. Kenapa? Dia yang buat. Oleh karena itu, arsitek bangunan tinggi itu dia harus jelaskan secara lengkap dokumen tersebut kepada perusahaan, ya, ataupun yang memakai hal itu, atau minimalnya adalah keamanan di tempat tersebut. Supaya apa? Supaya dia tahu mana celah-celah menyelamatkan diri kalau terjadi gempa, kalau terjadi kebakaran, ya. Atau misalnya arsitek ini dipanggil kalau terjadi masalah, di mana ini kalian buat dulu ini, ya, di mana saluran airnya, mereka yang kasih tahu. Meskipun dulu tukang juga yang ngerjain, tapi dia tahu gambaran itu. Ini sebelah sini, ini sebelah sini. Kenapa? Kenapa dia? Karena dia buat. Nggak bisa misalnya orang yang tidak menciptakan bangunan kemudian
Dia menduga-duga, akhirnya menduga-duga aja. Mungkin sini, mungkin situ, mungkin ini. Begitu juga yang lebih mengetahui tentang masalah kita ya Allah. Maka jangan berpikiran kami kok dikekang dalam Islam ya. Kok kami pakai jilbab seperti ini? Kok kami harus belajar agama? Kok kami pergaulannya harus dibatasi? Ya, kok kami nggak bisa ke mall-mall saya, berfoto-foto, bersuah foto di sana, bermomot segala macam? Boleh, tapi bukan seperti itu yang dianjurkan. Artinya adalah melampaui batas. Pergi ke mall itu sifatnya mubah, ya maksud saya. Ya. Jadi manusia jangan bertanya, kenapa syariat Islam seperti ini? Tanya balik, siapa yang menciptakan Anda? Ya. Oleh karena itu ya Tholibat, kalau saya sih sebetulnya ya, kenapa corona di tempat kita nggak selesai-selesai? Ya bisa jadi karena memang kurang disiplin, bisa. Ya. Dan seterusnya. Paham ini ya? Jadi mukjizat syariat ini adalah apa yang Allah tetap undang-undang buatan manusia kan sama-sama peraturannya. Syariat kan sebuah peraturan. Yang dibuat manusia juga peraturan, ya. Kemudian diuji dari dua peraturan ini. Ternyata peraturan yang dari Allah yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan Sunnah itulah yang bisa membawa kepada kebahagiaan manusia. Kita uji yang lain. Ada nggak kalian lihat orang kaya bunuh diri? Ada kan banyak orang kaya bunuh diri. Apa yang dia nggak bisa dapatkan? Dia punya uang mau apa? Dia bisa terserah mau jalan-jalan kemana bisa dilakukan. Kenapa dia bunuh diri? Dia nggak mendapatkan kebahagiaan. Islam mengajarkan kebahagiaan. Islam mengajarkan qanaah, merasa puas. Oleh karena itu, jika itu tidak ada pada diri kita, Mas Muki, si Lili ini dia melihat rumah orang baru, dia stres, dia yang opname. Makanya muncul hasad. Ya, begitu ada mobil orang tetangganya, ini tukang kompor, tukang gosip, pergi dia ke tangga sebelahnya. Ih, Jang, itu mobilnya, Pak. Dia pula yang sibuk. Ya. Akhirnya siang malam dia berpikir, aduh, tetangga di mana lah ini kan gitu. Saya kapal ya, stres dia masuk rumah sakit. Qanaah. Qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah takdirkan sama kita. Apabila kita qanaah, kita setara dengan para raja. Mengapa orang terbelit utang dengan pinjol? Dengan bank? Nggak ada qanaah. Ya, nggak ada qanaah itu. Lihatnya orang punya sepeda motor, tengok sepeda motor dia, aduh. Nanti dipandang orang saya begini pula, udahlah saya jual berapa-berapa lah. Lalu datang ke showroom, 500.000 aja bisa bawa kereta baru. Selebihnya cicilan, untuk dia cicilan. Akhirnya ditarik, nggak selesai kan? Itu gaya hidup namanya. Makanya rasa puas. Ada kalanya kita tidak peduli dengan orang lain. Apa itu bisa dapat? Dalam masalah ekonomi, nggak usah pedulikan orang. Itu terserah dia. Dia yang punya ini, dia yang tanggung jawab kok. Masa pula kita yang tanggung jawab? Ya. Qanaah, rasa puas. Oh, tenang hidup kalian. Ya, itu yang diajarkan Islam. Adapun undang-undang peraturan manusia apa coba? Cerita, bahwasanya gaya hidup. Hati-hati dalam masalah ini. Kambaka minaz zaman. Kita harus selesaikan ini yang di kertas ini. Kita masuk, lanjut. Ada penggalan yang belum? Belum. 15 menit lagi. Iya, enggak lanjutannya enggak ganti yang lain. Salwa, siapa? Salsabila. Naam. Salwa. Baca. Penggalan masih ijaz tasri'i kita, mukjizat syariat. Mausufan falidha, oleh karena itu maksudnya. Terus baca. Oleh karena itu, datanglah syariat Allah dengan sifat kebaikan mutlak.
Apa arti mutlak? Enggak terikat. Kalau terikat berarti enggak sempurna. Namanya diikat. Sempurna secara mutlak berarti semuanya bagus. Oleh karena itu bolehlah dicek mana syariat Islam yang enggak bagus. Ada Ustaz menzalimi orang, contoh membunuh dibunuh. Betul? Bagi orang kan menzalimi ini. Kita uji. Dia mengatakan syariat Islam kejam karena yang membunuh dibunuh. Dia kan masih hidup. Hak hidup dia ada. Oke, kita tanya, hak hidup orang lain kok nggak dijaganya? Giliran dia mau dijaga. Ham apa yang mereka inginkan? Yang kedua adalah, bolehlah kita uji di mana wilayah yang paling banyak kriminalnya. Di negara yang tidak tegak syariat Islam. Coba dia lihat misalnya di negara Saudi. Ada kita lihat tiap hari terjadi pembunuhan. Orang mikir-mikir, dia bunuh saya besok, mati saya dibuat besok. Nggak mau dia. Di tempat kita Indonesia Raya tercinta ini, tanah air beta, tiap hari penemuan mayat. Kenapa? Paling 10 tahun, 2 tahun aja yang saya apa. Kalau saya punya duit, paling sebentar aja gitu. Kayak gitu. Yang penting sudah saya habisi dulu si fulan ini. Kayak gitu. Lawan bisnisnya tak apalah kan. Rebutan parkir, besok udah mayat. Urusan dunia. Coba kalau tegak syariat Islam, dia dibunuh lagi dia. Dipenggal secara Islam, ambil hak. Apa enggak orang berpikir dulu? Sempurna. Ya. Aneh juga saya lihat. Ya. Masa dia membunuh orang kemudian hukumannya cuma sekian tahun. Orang udah satu keluarga mati dibuatnya. Aneh. Gitu. Tapi nanti di akhirat kena semua itu. Kena semua orang ini, ya. Menangis itu nanti. Oleh karena itu datanglah pensyariatan Islam ya dengan sifatnya baik secara mutlak atau bahasa yang lain pun tadi bisa. Dan benar secara mutlak. Kita uji lagi. Mana salahnya syariat Islam? Buktinya tadi giliran warisan semuanya pakai hukum Islam. Nggak ada yang mengatakan benar. Kami akan mau mengamalkan ajaran Islam ini. Kami kan suku kami begini. Ya dalam peraturannya kami nggak dapat warisan memang. Kami sadar itu. Ada yang berarti seperti itu. Mana mau dia kok giliran uang? Semuanya paling depan. Tapi masalah seperti itu nggak usah diceritakan kalau kita bicara masalah Islam. Karena memang seperti itu hukumnya. Wanita dapat. Cuma lagi bagiannya seberapa, kan begitu. Baik secara benar. Ya. Kebenarannya itu secara mutlak. Oleh karena itu, siapakah yang lebih bagus hukumannya dari Allah? Ini pertanyaan dan ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban karena nggak akan ada. Liqaumi yuqinun, bagi kaum yang yakin, siapakah yang lebih baik hukumnya dari Allah bagi orang yang yakin? Ini pertanyaan yang nggak perlu jawaban karena jawabannya nggak akan ada. Hukumnya dari Allah bagi orang yang yakin, boleh dicek. Boleh dicek ya. Kita uji begini. Kita tahu ada hari akhir ya. Hari akhir. Iyalah ya, hari akhir. Masa nggak yakin? Nggak sempurna keimanan. Kita rukun iman. Rukun iman ada hari akhir. Pernah kalian dengar nggak misalnya begini? Ada wanita mengatakan begini. Salah laki-laki lah. Kenapa matanya jelalatan? Mata keranjang. Sudah? Padahal dalam Islam kan wanita disuruh menutup. Tahu kalian kenapa disuruh menutup aurat? Kalau dia nggak tertarik dengan perempuan, dia bencong. Dia perempuan juga lah, suruh pakai rok. Karena memang itu fitrah.
Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, di mana sisi lemahnya laki-laki? Di mana menunjukkan bahwasanya laki-laki itu lemah? Oh, enggak lah Ustaz, dia kalau laki-laki yang berperang kok, laki-laki cari nafkah. Meskipun sekarang ada juga perempuan yang garuk semen, perempuan yang ngaspal jalan, perempuan yang manjat, lomba pahan pinang, panjat pinang itu apa? Perempuan juga saya lihat juga jam sekarang. Ya, perempuan di kedai laki-laki di kedai kopi. Mana buktinya laki-laki itu lemah, sangat lemah? Hatta yang belajar. Nggak percaya kalian? Hah? Mana buktinya laki-laki itu sangat lemah? Padahal pada faktanya siapa yang berperang? Siapa yang angkat batu? Siapa yang bangun jembatan itu? Siapa yang bertahun-tahun lama cari nafkah siang dan malam? Padahal disuruh beribadah ya, cari nafkah siang dan malam, maka di kopi 24 jam. Padahal cari nafkah. Udah, paham kalian? Berarti dia kuat kan, strong. Siapa yang bertinju? Meskipun ada perempuan sekarang, sok laki-laki dia. Baik, pertanyaan saya. Suruh duduk laki-laki sendiri begini, baca buku dia begini, lewat kalian. Tahan nggak matanya nggak nengok? Itulah sisi lemahnya. Pasti kan? Oh, perempuan udah. Kalau laki-laki ada nggak ditengoknya lagi? Ini udah berbahaya psikologinya. Nah, laki-laki, ini berbahaya. Masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit jiwa. Paham? Ya? Jadi kalau ada orang mengatakan salah mereka lah, kenapa mata mereka menjelalatan? Berarti dia nggak ngerti konsep laki-laki, konsep kehidupan manusia. Karena memang sudah diciptakan berpasang-pasangan. Kalau ada pun wanita suka sama wanita, mengerikan. Ya? Laki-laki sama laki-laki, na'udzubillah. Kan gitu ya? Pasti yang memang seperti itu. Jadi bagaimana caranya supaya ini terjaga nggak sembarangan? Afwan ya, mohon maaf saja. Wanita itu diganggu yang seperti kalian itu hanya di wilayah perang. Ngerti kalian? Di wilayah perang siapa lagi menjaga kalian? Makanya keamanan agama, keamanan negeri penting. Kalau sudah perang, bom meledak segala macam, terkadang keluarga kita pun nggak tahu di mana udah berada. Karena semua kacau. Di saat itulah wanita-wanita yang nggak terjaga lagi, kalian diganggu. Tapi masa damai kayak gini, macam kalian ini nggak dipedulikan orang. Yang pangsa pasarnya sudah ada. Pangsa pasarnya sudah ada. Yang ditengok orang yang nggak pakai baju itu. Yang hanya pakai ini, rok, ya kan? Itu yang ditengok orang, tukang becak, nengok itu aja. Kalau kalian nggak akan ditengoknya. Kenapa? Tertutup. Paling dalam benaknya, mungkin dia itu pakai cadar. Karena saya rasa karena giginya bermasalah. Atau barangkali karena wajahnya cerawatan itu, kata dia. Kan gitu. Misalnya, contoh. Ya, atau misalnya dalam benaknya, ngeri kali kulit orang ini. Sesak saya melihat orang, dia pula yang sesak. Padahal kalian paham? Itu ajaran Islam. Ajaran Islam. Hak. Ngerti? Ya. Jadi jangan menyalahkan laki-laki. Salah dialah kenapa matanya jelalatan. Karena memang manusia diciptakan seperti itu. Maka kalian dibuat pelindung. Pakaiannya seperti ini. Pergaulan seperti ini. Ya. Dan lain sebagainya. Ya. Pangsa pasarnya pun sudah ada. Ya. Oleh karena itu, kalian akan temukan, ya, misalnya pangsa pasar. Tahu kalian pangsa pasar? Pangsa pasar itu adalah pangsa pasar. Pangsa pasar siap, apa namanya itu, pangsa pasar ini kita katakan adalah sasarannya. Kalau dalam bisnis tadi, siapa sasarannya ini? Bukan mangsa. Pangsa kita buat istilahnya, ya. Udah ada sasarannya, ya. Artinya adalah dalam penelitian kita, Ustaz sendiri bisa menilai 100% orang-orang berandalan gak akan datang sama kalian. Ya, yang di jalan itu, yang dicarinya pasti yang seperti mereka. Yang sama kalian itu yang belajar, lah anak ulun atau yang sudah ngaji, itu pasti neng orang berjilbab besar, cadar, dia nggak tahan. Tapi kalau nengok orangnya jijik pun dia misalnya, kayak gak ada lagi baju lagi begitu kan? Ya, Taib. Sama dengan air sumur. Air sumur itu bisa didatangi siapa saja.
Kolam renang misalnya. Wanita kan nggak bisa ke sana dalam hukum. Siapa saja mendatanginya? Dah? Taib. Atau air minum. Yang ya kalau orang Kausan timba pada zaman dahulu kan air masih jernih. Harganya pun bisa gratis, nggak dibayar pun, namanya siapa yang mau ambil. Tapi pergi kalian coba ke swalayan, bisa kalian ambil air gitu saja nggak dibayar. Masuk CCTV, masuk pos metro kalian langsung. Kan gitu. Ada harganya kan? Padahal berapalah air itu? Kenapa dia jadi mahal? Dibalut, ditutup. Coba kalian jualan ayam. Kemana? Ke pasar. Pajak lah kita. Jual. Bulu ekornya nggak ada lagi. Kepalanya pun botak. Ada ayam kayak gitu nggak? Ada. Ayamnya botak, nggak ada bulunya. Kemudian bulu ekornya pun tak ada. Banyak kita lihat kan gitu. Pokoknya bulunya berontokan kan gitu. Tapi masih kuat dia. Sudah? Ada. Kan ada ayam seperti itu. Udah. Coba kalian pergi ke pasar, jual ayam itu. Bawa lagi ayam yang lengkap bulunya. Artinya dia pakai baju lengkap. Kan ditutupi bulunya itu. Nggak ada lah ayam nggak pakai baju. Nggak ada itu saya lihat. Nggak ada ayam masih jalan-jalan, lari-lari, nggak ada bulunya. Itu orang takut semua. Udah? Bawa dua permisalan ini, biar kita lihat bagaimana siapa yang berharga. Udah? Satu ayam bulunya masih bagus semua, lengkap. Satu lagi, bulu ekornya udah hilang semua. Kepalanya botak. Datang ke tukang jualan. Apa katanya? Aduh, bulunya nggak ada nih, harganya sekian cuma. Nggak cantik kata dia. Yang ini bisalah sekian sekilo kan gitu. Pertanyaan saya adalah, dia yang perlukan bulu atau daging? Kenapa bulunya yang menjadi sasaran? Begitu juga wanita. Ya? Kan gitu. Manusia saja dia akan melihat hal yang lebih berharga, kan gitu ya. Nah, ini maksudnya adalah bagaimana sempurnanya syariat Islam ini. Sesuai dengan perkembangan waktu dan zaman. Kan bagaimana zaman? Hah? Intahal waqah, 5 menit lagi. Lambat kali ya. Di jam Ustaz 8 menit lagi. Ini masuk 12.8. 7 menit lagi. Baik, insyaallah ijazul al-ilmi insyaallah akan kita ambil di pekan depan bismillah. Demikian. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad.